Merci beaucoup. T'as envie d'essayer? Eh ben, je prends toutes. Sérieux? Terlihat ada upacara pemakaman baru saja selesai guys. Ketika acara bubar dan orang-orang akan pulang dari sana, ada satu bocah yang masih terus-menerus menaburkan bunga ke atas makam. Seakan seperti masih belum terima kenapa ibunya pergi dahulu. Sang ayah kemudian menyuruh si bocah untuk pulang. Di mobil, meski tahu kalau kondisi putranya sedang sangat bersedih, butuh sekali sosok ayah untuk menguatkannya. Ayah justru malah menyuruh pulang ke rumah terlebih dahulu karena dia ada jadwal rapat penting di kantornya. Tanpa mengeluh sedikit pun, dengan ekspresi yang sangat dingin, si bocah cuma diam saja guys dan menurut saja. 1 tahun kemudian di suatu bazar, terlihat ada seorang pria bernama Sammy guys sedang sibuk menawarkan barang dagangannya ke para pengunjung. Kondisinya disabilitas, tak pernah meminta-minta guys. Dia jago sekali untuk jualan, walaupun barang yang ditawarkan barang yang sangat aneh guys, yaitu teko berkepala 2. Tapi gara-gara pintar ngobrol, hari itu dagangan Sammy laris manis guys. Sayangnya di tengah jual beli, mendadak beberapa petugas polisi datang menyita seluruh barang dagangan Sammy karena dianggap barang impor ilegal guys. Sepulangnya ke apartemen, Sammy sangat pusing. Bagaimana cara melunasi hutangnya? Sebesar 3.000 euro guys. Sedangkan semua uang tabungannya sudah dia gunakan untuk mengimpor ratusan teko berkepala 2 tadi dari luar negeri guys. Sammy sangat kecewa kenapa polisi tega menghukum pedagang kecil sepertinya. Tak lama kemudian istri Sammy bernama Alice pulang guys. Setelah mendengar cerita suaminya, Alice shock padahal mereka sedang butuh sekali uang untuk merenovasi apartemennya guys, sekaligus untuk biaya kelahiran anak pertama mereka. Keesokan harinya di rumah yang sangat megah dan besar, terlihat si bocah dan ayah sedang sarapan bareng guys. Si bocah bernama Alex, sementara ayahnya bernama Philip guys. Philippe di situ bertanya kepada anaknya mau minta hadiah apa untuk ulang tahunnya yang ke-11. Besok dengan sangat dingin, Alex menjawab dia tak mau apa-apa. Semenjak sang ibu meninggal dunia, senyum di wajah Alex seakan telah hilang. Tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat Alex tertarik guys. Dia selalu menyendiri, tak punya teman sama sekali, tak punya keinginan. Di sisi lain di kantor agensi penyalur pekerjaan, Sammy bertanya pada staf di sana, apakah ada lowongan kerja yang bisa menerima orang disabilitas guys? Seperti waktu memeriksa daftar lowongan, ada satu lowongan yang cocok untuk Sammy guys, yaitu satpam mall. Tanpa pikir panjang lagi, Sammy pun mengambil lowongan itu guys. Dan malam itu juga di shift malam, Sammy langsung bekerja di sana guys. Paginya Alex datang bersama para bodyguard serta direktur mall guys. Direktur mall berkata kalau hari ini Felipe telah menyewa seluruh mall khusus untuk Alex guys, sebagai hadiah ulang tahunnya. Dasar sultan guys. Waktu lagi jalan-jalan melihat ada suatu di toko mainan yang menarik perhatian Alex guys. Pas diperhatikan, mereka semua melihat Sammy lagi tertidur. Ketika Sammy bangun dan melihat ada direktur mall, dia panik terus langsung pura-pura bekerja.
Dan pas mau turun, celananya malah nyangkut guys. Saat bodyguard Alec mencoba membantu gara-gara nggak bisa diam, Sammy malah nggak sengaja nonjok mereka, bahkan sampai menyemprotkan gas air mata guys. Melihat tingkah lucu Sammy, tiba-tiba Alec bilang ke direktur mall kalau dia mau membeli satpam itu guys. Direktur pun sangat kaget, lalu berusaha menjelaskan manusia bukan barang yang bisa dibeli seenaknya guys. Tapi waktu Alec mengancam akan mengadu ke bapaknya, direktur akhirnya menuruti keinginan Alec guys. Direktur kemudian mengajak Sammy berbicara berdua. Dia menawarkan Sammy kerja lembur guys, menemani Alec main seharian dengan bayaran 1.000 euro atau 16 juta rupiah guys. Meski sangat bingung, tapi karena butuh uang yang banyak sekali, Sammy pun menerima tawaran itu. Barusan saat mereka berdua menyamperin Alec, Alec minta mainannya dimasukkan ke box guys. Mendengar hal itu, Sammy protes ke direktur. Bukannya dia tadi cuma disuruh nemenin main doang, kenapa jadi dimasukkan ke box? Ini orang bukan barang. Direktur lalu menjelaskan nggak ada yang boleh nolak permintaan orang terkaya di negara Prancis guys. Asal Sammy tahu bocah itu adalah bos dari segala bos di negara itu. Berapapun uang yang Sammy minta pasti dia akan kasih guys, asalkan Sammy mau dimasukkan ke box. Sammy di situ bilang buat ngelunasin utangnya dia butuh uang 3.000 euro. Tanpa pikir panjang, direktur setuju guys. Terus langsung memerintahkan stafnya bungkus ini orang guys. Ketika keluar dari box, Sammy kagum melihat kamar Alec. Pintunya bisa kebuka dengan otomatis. Koleksi mainan yang sangat banyak guys. Dan dekorasi kamarnya sangat canggih banget, seperti berada di luar angkasa. Alec kemudian mengajak Sammy turun ke ruangan bawah. Karena kebanyakan bertanya, si bodyguard botak lalu melempar ke perosotan. Di bawah lagi-lagi Sammy sangat kaget. Ternyata Alec punya ruangan time zone pribadi guys. Di tengah kekaguman, Alec mengajak Sammy main hoki meja guys. Awalnya Alec menang 2-0. Tapi pas Sammy mulai serius dan menang 2-3. Karena sangat kesal, Alec pun mengajak Sammy main yang lain. Saat Felipe baru pulang, bodyguard melapor sambil menunjukkan video unboxing Sammy yang tadi dia rekam. Melihat anaknya memperlakukan orang lain seperti mainan, Felipe pun menyuruh si bodyguard menghapus videonya. Jika sampai rekaman video ini tersebar, bisa gawat sekali. Di dalam waktu Sammy dan lagi main, polisian Felipe datang menyapa guys, lalu mengajak makan bersama. Di meja makan, meski segalanya terlihat sangat mewah dan enak, namun Sammy bingung kenapa suasananya sepi banget guys. Bahkan Felipe udah makan duluan tanpa bilang selamat makan. Ketika mencicipi makanannya, Sammy sampai menangis saking enaknya guys. Dia tak menyangka bagaimana bisa Felipe dan Alec memakan makanan seenak ini setiap harinya guys. Tapi keluarga mereka kelihatan tak bahagia. Selesai makan, pelayan membawakan kue. Lalu Felipe mengucapkan selamat ulang tahun guys. Sammy makin bingung.
Jangankan tepuk tangan, senyuman saja tidak ada di sana. Setelah merayakan ulang tahunnya, Alex di luar semi mendatangani surat pernyataan untuk tak memberitahu kejadian hari ini pada siapapun, lalu mengambil bayarannya. Waktu mau pulang, mendadak Felipe memanggil Philip, meminta Semi tetap tinggal dan menemani anaknya main di situ, guys. Lalu ia cerita, ibunya meninggal. Alex berubah jadi anak yang sangat pemurung, guys. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa membuat anaknya tertarik dan bahagia. Padahal dia sudah berbagai macam cara, meski menjadikan orang sebagai mainan adalah hal yang sangat aneh. Tapi baru kali ini dia melihat anaknya tertarik pada sesuatu, guys. Sayangnya Semi menolak karena tugasnya di sini telah selesai, guys. Dia rela dijadikan mainan cuma demi melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro, guys. Dia bukan karena ulang tahun, dia tak mungkin mau, guys. Bagaimanapun juga dia tetap manusia yang punya harga diri dan tak akan pernah mau dijadikan mainan, guys. Tapi pas mau pergi, Felipe bilang, gimana kalau Semi digaji 14.000 euro atau 200 juta setiap minggunya. Mendengar tawaran itu, malamnya Semi menemani Alex lagi, guys. Melihat kecanggihan hologram di kamar Alex, Semi begitu terkagum-kagum. Di situ sedang membuat video untuk channel YouTube-nya si Alex, guys. Selesai mengupload video, Alex selalu naik kasur dan tidur ke atas, guys. Waktu tahu kalau kasur Alex bisa melayang, Semi sangatlah bingung. Setelah lampu kamar dimatikan, karena tak bisa tertidur, Semi pun jalan-jalan keluar. Saat baru turun tangga, dia merasa sangat aneh. Kenapa ada toilet di depan pintu utama, guys? Pas mau kencing di situ, tiba-tiba Felipe malah muncul. Felipe bilang barang yang Semi kencingin itu bukanlah toilet, tapi karya seni senilai 2 juta euro, guys. Atau 32 miliar rupiah. Felipe lalu mengajak Semi melihat-lihat koleksinya. Felipe lalu mengajak Semi melihat patung zebra yang nyungsep senilai jutaan euro, guys, dan barang-barang aneh lainnya. Sambil jalan-jalan, Semi bercerita sekarang istrinya sedang hamil sangat besar. Mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Semi bertanya kepada Felipe, bagaimana rasanya saat pertama kali menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Mendengar hal itu, Felipe hanya menjawab, dia takkan merasakan apapun. Baginya, menjadi seorang ayah tak semudah dibayangkan. Menjadi ayah sangatlah sulit sekali. Pagi hari waktu baru bangun, pelayan memberitahu kalau hari ini Semi boleh pulang dahulu untuk mengambil bajunya di rumah, guys. Semi kemudian diantarkan supir. Sesampainya di apartemen, para tetangga berkumpul menyambut kedatangan Semi. Kenal baik kepada semua tetangganya. Melihat dia datang naik mobil yang sangat mewah, para tetangga jadi makin heboh saja. Dalam apartemen, istrinya ngambek karena suaminya menghilang 2 hari tanpa ada kabar. Karena sudah tanda tangan surat perjanjian untuk tak membocorkan kejadian di rumah Alex, Semi pun terpaksa mengarang cerita dan berbohong. Namun meski sudah berkali-kali dijelaskan kalau dia dapat pekerjaan baru, Alice masih tetap tak percaya, guys. Ketika melihat suaminya pakai baju yang sangat bagus, wangi dan mendadak mengemasi barang-barangnya, guys, Alice menangis dan yakin suaminya pasti sudah selingkuh, guys. Semi lalu pamer. Dia memerintahkan supir buka tutup pintu mobil itu, guys. Dan si supir pun buka tutup pintu sesuai perintahnya.
Semi cerita sekarang dia punya banyak anak buah guys. Tapi Alice masih belum percaya. Bisa saja supir itu temannya yang sudah diajak kerja sama guys. Lalu Semi kemudian memerintahkan temannya sendiri buka tutup pintu mobil kayak si supir tadi. Itulah bedanya teman lama, supir, dan temannya sendiri. Karena masih belum percaya juga, Semi lalu menunjukkan cek senilai 10.000 euro guys. Sebagai bukti kalau dia benar-benar bekerja dan dapat gaji yang sangat banyak, Semi menyuruh Alice untuk beli apa saja yang dia mau pakai guys. Uang itu pokoknya habisin sesuka hatinya. Mendengar ucapan suaminya, Alice akhirnya tersenyum dan percaya kepada suaminya itu guys. Sore hari waktu mau balik bekerja, Semi kaget melihat Alice dan para tetangganya sedang berdemo. Mereka demo sambil meneriakkan nama Felipe. Ternyata para tetangga ini adalah mantan karyawan di salah satu pabrik Felipe guys yang baru saja di PHK. Beruntung mereka semua belum tahu kalau sekarang Semi bekerja di rumah Felipe. Setelah menyapa, Semi pun lanjut jalan guys. Di time zone pribadi ketika sedang santai, Semi bertanya kepada Alex, besok mau main apa lagi? Dengan santainya Alex bilang besok dia ingin main kejar-kejaran. Besok Semi akan menjadi kelinci guys, dan dia harus lari dari kejaran anjing pemburu. Anjing yang Alex maksud adalah anjing sungguhan. Mendengar hal itu, Semi langsung menemui asisten Felipe, lalu protes guys. Dia di sini memang dibayar untuk menjadi mainan Alex, tapi dia tak sudi jika sampai dijadikan mainan. Anjing apa yang Alex minta itu sudah sangat keterlaluan. Bocah itu sangat manja, tak punya adab dan sopan. Pantas saja selama ini tak ada orang yang mau berteman dengan Alex guys. Tanpa sadar di lantai atas, Alex mendengar seluruh ucapan Semi guys. Keesokan paginya, demi pekerjaan walaupun sangat berat, Semi terpaksa tetap menuruti keinginan Alex. Namun ketika ia ditembaki dan digigit anjing-anjing, Semi akhirnya menyerah. Dia sangat muak dengan semua permintaan aneh Alex guys. Mulai detik ini, ia memutuskan berhenti. Setelah Semi pergi, Felipe berkata, Alex baru saja menghancurkan hati mainannya. Sore hari di apartemen, Semi sangat kaget. Ternyata seluruh uang yang kemarin ia berikan sudah habis semua tanpa sisa sama sekali. Alice menggunakan uang itu untuk membeli mesin cuci baru, TV baru, renovasi apartemen, dan sisa uangnya ia gunakan untuk membantu mendanai perjuangan teman-temannya yang sedang demo guys di depan pabrik. Mendengar cerita barusan, Semi terdiam dan sangat lemas. Malamnya ketika istrinya tidur, Semi merenung ketika uangnya sudah habis. Padahal sebentar lagi bayinya akan lahir. Di tengah renungan, tiba-tiba Semi melihat bayinya dalam perut Alice seperti bergerak guys. Demi si bayi, esok harinya Semi akhirnya memutuskan menelan harga dirinya untuk merelakan diri dijadikan mainan Alex lagi guys. Dalam kamar, waktu Semi menyapa, Alex terlihat masih ngambek guys. Agar suasana mencair, Semi pun mengajak Alex main. Sampai malam hari guys. Di tengah acara itu, Felipe menyuruh semua tamu diam.
Ini pertama kalinya dia mendengar putranya bisa tertawa lagi semenjak istrinya meninggal. Sore hari di balkon rumah, waktu Alex mengajak Sammy main lagi, Sammy menyuruh Alex istirahat sebentar, santai menikmati indahnya pemandangan sore. Sammy menasihati agar Alex harus bisa lebih menikmati hidup sebelum ajal menjemput, guys. Mendengar kalimat barusan, Alex seperti mengingat sesuatu, kemudian lari ke hutan. Ketika Sammy mengejar, ternyata di tengah hutan ada rumah pohon. Di atas, Alex murung sambil terus memandangi foto sang ibu. Alex cerita ke Sammy, sebenarnya alasan dia marah kepada ayahnya adalah karena dulu waktu ibu sakit parah dan divonis dokter tak akan bisa sembuh lagi. Bukannya membiarkan tetap di Prancis, ayah justru malah membawa ibu berobat ke rumah sakit luar negeri. Akibat keegoisan Felipe dan gara-gara terpisah jauh di luar negeri, Alex jadi tak sempat menemani detik-detik terakhir ibunya meninggal dunia, guys. Melihat kesedihan bocah itu, Sammy mencoba menghibur. Sammy cerita setiap kali merasa bersedih, biasanya dia selalu menghabiskan waktu membaca buku kesukaannya yang berjudul Kesatria Pohon. Walaupun ceritanya terkesan cerita anak-anak, tapi cukup seru untuk dibaca orang yang sudah dewasa, guys. Ia lalu menceritakan bagaimana kisah Kesatria Pohon itu. Dalam buku itu, mendengar cerita Sammy, Alex akhirnya tersenyum kembali, guys. Agar tak sedih berlarut-larut, mereka berdua kemudian main kesatria-kesatriaan, guys. Malamnya ketika Alex tertidur, Sammy menelepon Alice untuk memberi kabar. Alice pun tersenyum kembali dan mengatakan kalau anak mereka nanti pasti akan bangga punya ayah hebat seperti Sammy. Pagi hari saat kembali ke rumah, Sammy bertemu Felipe yang kebetulan baru saja mau berangkat bekerja. Sambil bercanda, Sammy mengajak Felipe buka sepatu terus nyeker di rerumputan karena rasanya geli-geli enak sekali. Dengan senang hati Felipe pun menolak. Sammy melapor Felipe tak perlu khawatir, sekarang Alex sedang tidur nyenyak di rumah pohon, guys. Sammy bilang sebenarnya bocah itu butuh sekali sosok ayah. Jadi kalau bisa, Felipe harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex, guys. Kebetulan nanti malam ada jadwal pertandingan bola Prancis lawan Spanyol, guys. Jika tak sibuk, Felipe bisa datang untuk nonton bersama. Mendengar hal itu, dengan sombong Felipe menjawab, orang seperti Sammy tak pantas menasehatinya. Melihat sifat keras kepala Felipe, Sammy cuma bisa bersabar saja, guys. Sore hari di kantor, saat sedang rapat kerja, Felipe terus melamun. Ia kepikiran ucapan Sammy tadi pagi, guys. Malamnya terlihat Sammy, Alex dan bodyguardnya serta para pelayan sedang asik nonton bola bareng, guys, antara Prancis lawan Spanyol. Karena pertandingan seru sekali, mereka pun tegang sampai teriak-teriak sangat keras. Di tengah keseruan, tiba-tiba Felipe datang. Seketika suasana langsung hening total, guys. Felipe lalu menyuruh mereka melanjutkan acara nonton barengnya, guys. Karena dia kesini cuma mau ikutan nonton. Saat Felipe ikut menonton, orang-orang yang tadinya berdiri jadi pada duduk rapi. Gak ada yang berani bersuara sama sekali, guys. Cuma Alex, Sammy doang yang berteriak-teriak.
Waktu Prancis ngegolin, melihat Alex memeluk Semi, Feli pun mengajak pelukan anaknya. Tengah malam karena nggak bisa tidur, Semi menyusup ke dapur untuk mengambil roti. Tapi pas mau balik ke kamar, dia kepergok Felipe. Felipe kemudian mengajak Semi ngobrol santai saja. Meski agak gugup, di obrolan santai itu Semi bilang kalau Felipe orangnya terlalu kaku. Ia meminta Felipe menunjukkan ekspresi wajah seandainya baru saja dapat uang 1 miliar euro. Felipe pun menunjukkan ekspresi wajahnya yang hanya datar saja guys. Oke, gimana kalau seandainya baru saja kehilangan uang 1 miliar euro? Felipe pun menunjukkan ekspresi wajahnya lagi. Semi bingung kenapa Felipe punya rumah sangat mewah, ratusan mobil, ribuan karyawan, tapi cuma punya satu ekspresi wajah yang sangat datar. Bila semua ekspresi Felipe sama saja, maka orang-orang di sekitarnya tak akan tahu apakah Felipe sedang bersedih, marah, atau senang di saat itu. Mereka pasti akan salah paham. Bahkan tadi waktu nonton bola bersama, hanya sekedar memeluk anaknya sendiri saja, mengajarinya bagaimana cara berpelukan dengan baik dan benar. Pertama, pelukan itu bukan cuma saling merangkul tangan saja, tapi juga harus sambil bersentuhan badannya. Setelah bersentuhan badan, Felipe harus menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati sensasinya. Saat mengikuti arahan Semi, Felipe merasakan perbedaannya. Pas lagi enak-enaknya berpelukan, tiba-tiba ada pelayan memergoki bocah berdua itu guys. Biar nggak salah paham, mereka pun bubar di situ. Di kamar ketika sedang tertidur, Alex terbangun gara-gara bermimpi buruk. Karena ketakutan, ia lalu pindah tidur satu kasur dengan Semi. Pagi harinya waktu mau jogging, Felipe teringat saran Semi semalam. Ia kemudian mencoba tersenyum dan menghampiri dua tukang kebunnya sambil memasang wajah ramah. Felipe menyapa salah satu tukang kebun bernama Paulo. Tapi ternyata dia salah orang guys. Nama tukang kebun itu Lucen. Paul yang satunya lagi. Felipe lalu menanyakan bagaimana kabar Putri Lucen guys. Lagi-lagi dia salah. Lucen anaknya cowok, yang anaknya cewek si Paul guys. Karena suasananya sangat canggung, Felipe pun lanjut jogging guys. Selesai lari pagi, ketika ingin membangunkan anaknya, Felipe melihat Alex dan Semi sedang tidur satu kasur. Felipe sangat cemburu sekali. Seumur hidupnya ia tak pernah bisa sedekat itu dengan anaknya sendiri. Tak lama kemudian setelah Semi bangun, ia iseng mencoba mainan piano yang biasa dimainkan almarhum ibu Alex saat masih hidup. Melihat sikap kurang ajar Semi, apalagi masih merasa cemburu soal tadi, parah besar guys. Gak ada angin, gak ada hujan, Semi pun akhirnya malah dipecat guys dari tempat itu. Si bodyguard botak lalu melempar Semi keluar. Dia terlihat sangat senang, akhirnya Semi dipecat juga. Selama ini dia sangat muak dengan tingkah laku kurang ajar Semi. Selama kemudian di tengah jalan, dari belakang Alex menyusul. Semi naik mobil mininya. Alex bilang jika Semi pergi, maka dia juga akan ikut pergi guys. Meski Semi sudah berusaha menyuruh Alex pulang, bocah ini tetap memaksa ikut guys. Mau nggak mau Semi pun mengajak Alex ke apartemennya.
Di sisi lain, waktu tahu kalau Alex kabur dari rumah, Felipe sangat marah besar. Kenapa si bodyguard tak bisa menjaga anaknya? Saking marahnya, detik itu juga bodyguard pun dipecat dari situ guys. Mendengar ucapan Felipe, si bodyguard sangat kecewa padahal dia sudah 10 tahun bekerja di sini guys. Si bodyguard lalu pergi dari sana dengan wajah penuh dendam. Sementara di apartemen, Sammy memperkenalkan Alex ke istrinya guys, teman serta tetangganya. Ketika Alice sedang kerepotan, dengan sigap Alex membantu. Semenjak kehadiran Sammy, sifat bocah manja gak tahu diri sekarang kelihatan sudah mulai berubah lebih dewasa guys. Di meja makan, Sammy menuangkan teh menggunakan teko berkepala duanya. Melihat teko unik Sammy, Alex kagum. Alice selalu bertanya tentang keseharian Alex guys. Karena takut pekerjaannya ketahuan, Sammy buru-buru membawa Alex keluar. Di luar, wajah Alex begitu bahagia. Untuk pertama kalinya dia bisa main sama anak-anak seumurannya guys. Tapi waktu lagi asik bermain, ada bocah songong ngebully Alex dan mengajak berduel guys. Usaha memisahkan mereka karena takut anak bosnya terluka, tapi tanpa diduga ternyata Alex bisa bela diri guys. Setelah mengajar si bocah songong itu, Sammy mengajak Alex kabur dari situ guys. Di atap apartemen mereka berdua menikmati indahnya pemandangan sore bersama. Gak tahu kenapa pemandangan sore di tempat sederhana ini bagi Alex terasa jauh lebih indah guys dibanding pemandangan di balkon rumah mewahnya. Di tengah perbincangan, Sammy memberikan buku yang kemarin dia ceritakan guys, yaitu buku berjudul Kesatria Pohon. Sammy mengatakan Alex boleh menyimpan buku itu sebagai hadiah ulang tahun darinya guys. Alex sangat senang dan bahagia. Hadiah buku sederhana ini adalah hadiah ulang tahun terbaik dalam hidupnya guys. Setelah puas menghabiskan waktu bersama, Sammy lalu mengatakan Alex pulang sebelum larut malam. Namun di depan gerbang apartemen mendadak Felipe bersama para bodyguardnya datang guys, membawa paksa Alex masuk ke dalam mobil guys, dan mengancam Sammy agar jangan pernah berani-berani mendatangi Alex lagi. Melihat si bocah pergi, Sammy sedih, namun dia yakin Alex pasti akan tetap bisa bahagia dengan atau tanpa kehadirannya guys. Ketika berjalan kembali ke apartemen, Sammy merasa sangat aneh. Kenapa orang-orang memandanginya dengan tatapan yang sangat sinis guys, sambil meledeknya soal video viral di YouTube. Dalam mobil di perjalanan pulang, notifikasi di HP Felipe dan Alex berbunyi terus-menerus. Waktu diperiksa, mereka kaget melihat semua video selama Sammy jadi mainan di rumah Alex telah disebarkan oleh si bodyguard botak di YouTube guys. Dalam hitungan jam, video itu pun viral sampai masuk berita televisi, bahkan dibuat parodi di mana-mana guys. Di apartemen, Alice menangis dan marah sejadi-jadinya. Ia kecewa kenapa selama ini suaminya berbohong guys. Dia benar-benar malu punya suami yang dijadikan mainan orang kaya. Apalagi orang kaya itu adalah orang kaya yang jahat, yang telah mem-PHK seluruh tetangganya di sini guys. Dengan perasaan yang sangat hancur, Alice meminta Sammy pergi dari rumah itu. Dia tak mau anaknya nanti punya ayah yang tak punya harga diri dan membuat malu keluarganya.
Di rumah Felipe, semua karyawan menonton demo besar-besaran di televisi. Para warga, terutama tetangga Semi, sangat marah. Mentang-mentang orang kaya tak hanya mem-PHK ratusan karyawan, Felipe bahkan sampai tega menjadikan manusia sebagai mainan anaknya. Malam harinya di apartemen, Alice merasa sangat bersalah guys. Di situasi seperti ini, dia seharusnya bisa lebih menguatkan suaminya, bukan malah mengusir dari rumah. Alice sadar Semi melakukan ini pasti hanya untuk mencari uang demi membahagiakan dia dan calon anaknya itu guys. Felipe datang memanggil-manggil Alex dan menyuruh agar segera nanti sore dia ingin liburan ke Jepang. Lalu meminta Alex untuk ikut guys. Awalnya Alex hanya diam saja. Namun setelah merenung, dia akhirnya menjawab guys. Jika ayah mau dia ikut pergi ke Jepang, maka dia minta satu permintaan. Mengundang semua demonstran datang ke rumah. Kemudian memberitahu bahwa Alex telah memintanya untuk membatalkan keputusan PHK guys. Sebagai ayah, Felipe pun mengabulkan permintaan anaknya itu guys. Jadi mulai besok, semua demonstran yang terkena PHK bisa kembali bekerja. Mendengar berita barusan, seluruh demonstran bersorak bergembira guys. Di tengah kegembiraan, Alice marah kenapa mereka semua cuma mementingkan diri mereka sendiri, seakan lupa dengan kondisi suaminya. Kemarin mereka membenci Semi karena dianggap pengkhianat gara-gara bekerja untuk Felipe. Sekarang mereka menyuarakan nama Felipe, tapi melupakan Semi guys. Alice sangat kecewa. Waktu lagi marah-marah, tiba-tiba perut Alice mules guys, ingin melahirkan. Orang-orang yang sangat panik lalu bergegas mengantarkan ke rumah sakit guys. Setelah mengabulkan permintaan putranya, Felipe dan Alex kemudian berangkat ke Jepang. Di perjalanan menuju bandara, Felipe berkata, jika sudah besar nanti, Alex akan menjadi penerus perusahaannya. Alex pun menjawab seandainya harus meneruskan perusahaan, dia tak mau jadi seperti ayahnya. Untuk apa jadi orang yang punya segalanya dan mampu? Ibu berobat ke rumah sakit terbaik malah di luar negeri guys, tapi justru malah memisahkan ibu itu dengan anaknya di rumah. Hingga akhirnya si anak tak sempat menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir dalam hidup ibunya guys. Mendengar ucapan Alex, dari lubuk hatinya yang terdalam, Felipe meminta maaf karena dia telah gagal menjadi ayah yang baik. Di tengah keheningan, Alex berkata, gara-gara sifat egois ayah, mungkin nanti Semi juga akan sedih dan menyesal. Menyaksikan momen-momen kelahiran bayinya, Felipe pun tertampar. Dia lalu menyuruh Pak Sopir putar balik menuju ke rumah sakit guys. Di rumah pohon, pelayan dan anak buah Felipe teriak memanggil-manggil nama Semi guys. Mereka diperintahkan Felipe untuk mengantarkan Semi ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata dari kemarin diam-diam Alex menyembunyikan Semi di rumah pohon. Waktu tahu istrinya ingin melahirkan, Semi buru-buru berangkat guys. Di rumah sakit selama proses melahirkan, para tetangga terlihat duduk menunggu berdua. Alex mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Felipe pun terharu guys. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan terima kasih dari anaknya itu.
Felipe mengatakan kedepannya dia akan berusaha lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Tak lama kemudian Sammy keluar dari ruang persalinan. Dengan wajah yang sangat gembira dia teriak kalau anaknya perempuan. Semua orang lalu bersorak memberi selamat guys. Dalam kamar persalinan ketika memandangi wajah bayi kecilnya, Sammy begitu terharu guys. Kemudian ia mengizinkan Alex menggendong bayinya. Melihat wajah Alex yang sangat bahagia, Felipe ikut senang sekali guys. Setelah semua selesai, sebelum lanjut pergi ke bandara, Felipe mengajak putranya jalan-jalan terlebih dahulu untuk menikmati indahnya suasana sore di taman rumah sakit guys. Saat mereka berdua duduk di bangku taman, Felipe melepaskan sepatu lalu menyuruh Alex melepas sepatunya juga. Felipe bilang kalau Sammy nyeker di atas rumput rasanya geli-geli enak guys. Jadi gimana kalau mereka berdua mencobanya saja? Dengan gembira ayah dan anak itu akhirnya menghabiskan waktu bersama, menikmati hal-hal sederhana yang terasa sangat indah guys. Pas lagi jalan, Alex meminta satu permintaan lagi. Dia ingin membuat suatu perusahaan baru bersama Sammy, yaitu perusahaan pabrik teko berkepala dua guys. J'ai trouvé un travail de ouf. J'ai une voiture et un show. Jou! Tu peux boire en silence? Ça va être dur de t'aimer, toi. Non mais sérieux, c'est quoi ce truc? Que j'étais petit, j'avais un nez super posé. Là, t'as le super, mais t'as pas de posé.